Tadi saya barusan baca komentar dan ada satu komentar yang cukup menarik buat saya. Komentar yang ini nih. Nah, jadi di sana ada orang yang berkomentar bahwa penyakit senapan murah biasanya gampang bocor. Nah, di sini saya akan mereact, tapi ini bukanlah sebuah klarifikasi, ini adalah sekedar sharing ya, sekedar sharing aja ya. Nah, jadi sepengalaman saya dan apa yang saya kasus-kasus yang saya amati sejauh ini, senapan bocor itu bisa terjadi di senapan dengan harga berapapun, dari murah, menengah sampai mahal, ya. Dan ada banyak faktor juga yang mempengaruhi senapan itu bocor. Dan senapan bocor ini adalah suatu hal yang memang nggak bisa dibilang wajar ya. Senapan bocor itu nggak wajar, tapi selalu ada chance atau selalu ada kemungkinan senapan itu bocor, sekitar 10%-an atau mungkin 15%-an, 20%-an itu selalu ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih senapan itu kok bisa bocor dan faktor apa aja yang mempengaruhi senapan bisa bocor. Simak video berikut ini. Seperti yang kalian ketahui semuanya ya, bahwa mekanisme dalam senapan angin itu adalah mekanisme yang terbuat dari bahan logam. Dan di bahan logam ini kita desain supaya logam itu bisa menyimpan angin. Jadi kita masukkan yang bernama seal berbahan karet. Nah, ya jadi senapan angin itu mekanismenya adalah gabungan dari logam yang disekat atau dibatasi atau disegel dengan karet-karet yang karet o-ring gitu ya, yang bentuknya lingkaran-lingkaran itu untuk supaya anginnya nggak keluar. Nah, terkadang ada banyak faktor kenapa kok angin itu bisa keluar ya, yang kalian sebut bocor tadi. Itu pasti masalahnya pada karet seal. Karet seal yang nggak berfungsi dengan baik atau rusak atau lepas dan sebagainya. Itu kalau kebocorannya di karet. Ada juga kebocoran di mekanisme pemukul. Itu dimana pemukulnya itu nggak bisa lagi menutup. Tapi nanti kita akan bahas di akhir video. Kita akan bahas mengenai tadi mekanisme gabungan karet dan logam tadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa karet tadi bisa nggak berfungsi dengan baik. Yang pertama ini perlu kalian disclaimer bahwa semua senapan, nggak semua juga sih, ada sebagian besar senapan itu dia punya bahan karet seal atau o-ring ini yang nggak jauh beda. Mungkin ada grade-nya ya, ada grade karet A, B, C, D, tetapi pada dasarnya karet ini bisa sobek, bisa rusak, dan bisa ketas. Ada yang teknologi lebih maju lagi itu pakai yang namanya teflon. Tapi teflon itu sangat keras dan kurang fleksibel, jadi kita nggak bisa pakai teflon di mana aja. Ada satu bagian yang pakai teflon, tapi kita tetap butuh karet seal ini buat menyegel angin yang tadi. Nah, namanya karet itu ada banyak faktor ya tadi ya, yang saya bilang seperti sebelumnya. Yang pertama itu biasanya berkaitan dengan pemasangannya yang kurang benar. Jadi terkadang dalam proses perakitan ada sedikit fail yang mana membuat karetnya itu agak terhimpit, tergigit sehingga dia pas dipasang itu sudah terluka. Itu juga pernah kejadian tapi sangat jarang. Dan ini skill issue ya, skill dari pengrajinnya. Makanya kalau Anda beli senapan atau ingin mengenang senapan, siapa pengrajinnya, siapa perakitnya itu juga penting. Reputasinya gimana, sudah berapa tahun, itu akan berefek kepada kualitas senapan yang Anda miliki. Lalu berikutnya yang kedua ini adalah karetnya getas. Karet getas itu artinya karet dia terlalu lama diam dalam posisi yang kering sehingga dia menjadi kaku, dan saat terkena gerakan atau saat terkena tekanan dia pecah atau menjadi sobek. Itu juga bisa terjadi. Kalau yang masalah kedua ini, solusinya adalah kalian misalkan punya senapan angin dan kalian juga kebetulan merupakan orang yang jarang bisa keluar ke hutan, jarang berburu, bahkan nggak pernah sama sekali, cuma pengen punya senapan angin. Perawatannya cukup mudah, yaitu dalam jangka waktu tertentu itu silakan memakai senapannya ya, ditembakkan kosongan aja, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali paling lama. Itu yang kita terapkan di sini ya, walaupun di sini banyak senapan-senapan yang display lama itu nggak ada yang bocor karena kita selalu pakai terus gitu. Itu perawatan sederhana. Dan juga simpan di tempat yang
standar, jangan terlalu lembab dan jangan terlalu kering. Ini juga kita berlaku ke ilmu kamera ya. Saya kalau nyimpen kamera ini saya pakai dry box khusus yang menjaga kelembapannya itu supaya nggak terlalu kering dan nggak terlalu lembab. Kalau terlalu kering nanti bisa bikin karet-karetnya itu bisa ketas semua, nanti bisa kering dan bisa pecah. Tapi kalau terlalu lembab bikin jamur, kan agak repot memang. Tapi kalian harus peka ya, kalau misalkan dirasa ruangannya terlalu lembab, jangan taruh situ. Kalau terlalu kering atau terlalu berdebu juga jangan taruh situ. Pastikan ke tempat yang standar, bersih dan tidak mengandung unsur-unsur yang berlebihan seperti itu ya. Dan juga dirawat dengan cara tadi, dipakai walaupun tidak pakai peluru, yang penting ada pergerakan senapannya. Lalu yang ketiga ini adalah kebusukan pada desain. Nah, ini yang saya sebagai orang yang jual senapan angin ini sangat amat selektif ya kalau memilih senapan produk, apalagi produk yang bukan original brand dari Senapan Saudara 3 itu kita selektif supaya nggak jadi hal ini. Yang namanya kebusukan desain itu adalah sebuah desain senapan angin yang nggak presisi, lebih tepatnya kurang presisi, sehingga walaupun kita masangnya benar, kita masang berhati-hati, itu ada sedikit toleransi seal tadi yang membuat anginnya dia bisa keluar. Mungkin lubangnya terlalu gede dikit atau bahkan terlalu sempit, jadi kalau kita pasang pasti sealnya sobek. Itu juga kita pernah menemui seperti itu ya, dan ini kita sangat selektif sekali untuk tidak menjumpai situ lagi karena itu sangat nggak enak sekali ya teman-teman ya. Dan untuk hal yang ketiga ini caranya itu hampir sama kayak yang pertama tadi ya, pilihlah senapan dengan brand yang sudah cukup jelas. Kami di sini punya brand yang namanya Cemani, Brixton, dan juga brand-brand C-Series dan lain sebagainya. Itu semua batch-nya diproduksi dengan satu produsen yang sama dan dengan tangan yang sama dan dengan teknik yang sama juga. Jadi hal seperti itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Tapi untuk brand lain yang mungkin nama-nama yang bisa kita temui di mana aja, itu bukanlah satu brand yang dibuat oleh satu orang yang sama. Jadi semua orang bisa membuat itu walaupun namanya sama ya, namanya P, M itu. Nah, itu banyak banget orang yang memproduksi itu dan kita nggak tahu. Kalau kita ambil di pinggir jalan, mungkin beli di pinggir jalan harga murah. Ini pabrikan mana, daerah mana, ini kita nggak tahu ya teman-teman ya. Dan kita nggak tahu kualitas orang yang bikinnya itu punya reputasi gimana, apakah dia udah cukup mahir atau udah berpengalaman atau belum, itu kita nggak tahu sama sekali. Jadi pastikan teman beli senapan itu yang brandnya jelas gitu ya. Dan kalau teman sudah mungkin pemula ya, pemula itu belum tahu mana brand yang jelas, mana brand yang ini banyak sekali dipakai dan sebagainya, mana brand yang ini cuma nama aja tapi yang buat orang ribuan orang buat brand yang sama itu. Nah, itu coba dipelajari lagi, nonton referensi di YouTube, nanti pasti tahu apa yang saya maksud di sini, pasti paham ya. Jadi itu untuk tips merawat senapan angin, dan ini bisa terjadi di harga manapun ya, senapan murah, menengah, ke atas. Kalau ada error, kalau ada kesalahan perawatan, itu pasti bisa mengalami kebocoran. Jadi ya dirawat dengan baik dan benar. Dan untuk kebocoran yang berikutnya itu bukan berkaitan dengan seal, yaitu berkaitan dengan mekanisme hammer dan pemukul. Itu biasanya terjadi angin keluar dari laras. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang seharusnya kalau kita mukul gerbang angin itu dia menutup kembali. Jadi kan dipukul, membuka, mengeluarkan angin yang kita bisa nembakin peluru pakai itu, nembakin mimis. Tapi ketika ada error, dia terbuka terus tapi nggak menutup lagi. Artinya larasnya, anginnya bocor dari laras. Itu biasa jadi kalau kita menghabiskan angin sampai 0 ya. Itu sering terjadi, orang-orang lupa nggak lihat manometer, ditembakkan, bocor, ngowos sampai habis. Itu karena anginnya terlalu sedikit tekanannya, itu terjadi seperti itu. Nah, caranya gimana mengatasinya? Jangan sampai kehabisan angin, itu aja. Kalau dipakai jangan sampai kehabisan angin. Kalau Anda beruntung, misalkan kehabisan angin di pompa bisa. Tapi kalau Anda nggak beruntung, kadang dia sudah ngunci ke dalam,
dan dia nggak ada tekanan angin buat nutup lagi, artinya kalau kita pompa lagi dia sudah ngowos terus, itu agak susah. Bisa pakai dia kali pakai kompresor atau pakai tabung scuba, atau nggak gitu harus bongkar untuk memperbaiki posisi pernya tadi ya. Nah jadi itu juga jangan salah menyimpulkan ya teman-teman ya, ada kebocoran yang karena seal, ada yang karena tadi keeroran pada pemukulnya. Kalau karena seal itu bisa di mana aja, bisa di tabung, bisa di sambungan-sambungan. Kalau karena pemukul tadi itu dilaras seperti itu. Nah jadi itu sekian untuk video tips hari ini untuk senapan uklik. Juga senapan uklik itu misalkan ngempos gitu ya, itu biasanya bermasalah pada picunya. Jadi picunya yang harusnya ngunci angin ketika dipompa itu dia nggak mau ngunci. Kalau uklik ini lebih kecil kemungkinan bocornya ya, serius lebih kecil kemungkinan bocornya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga tips ini bermanfaat. Salam satu laras, have a nice day.